Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih diberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekali lagi di dalam wadah, di dalam alat, di dalam ruang ini. Baik Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom maupun yang ada dalam ruang YouTube, saya percaya damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai hati pikiran kita dan membukakan mata hati kita untuk kita dapat mengenal kebenaran-kebenaran firman lebih lagi, sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi dan semakin mengenal bertumbuh dalam kebenaran. Pada kesempatan kali ini, saya telah diberikan sesuatu hal dalam hati saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, dan tampaknya apabila Bapak Ibu membaca judul yang ada di dalam layar Bapak Ibu sekalian, mungkin timbul banyak pertanyaan. Karena mungkin judulnya adalah sesuatu hal yang tidak pantas atau tidak layak dipublish di depan banyak orang. Kesempatan kali ini saya mengangkat sebuah judul, isi perutnya tertumpah keluar. Ya Bapak Ibu, konteks ini benar ada di dalam Alkitab kita. Profesor Eli Sorkin, seorang profesor dari Israel Bible Center, kembali saya angkat sebuah quote-nya yang luar biasa. Dan di dalam quote itu beliau menyampaikan bahwa Alkitab tidak perlu dibaca ulang, tidak perlu ditulis ulang, tetapi perlu dibaca berulang, berulang, dan berulang. Karena ketika seseorang itu membaca secara berulang, tentunya ada kebenaran-kebenaran yang lebih dalam. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah perhatian yang begitu mendalam tentang sebuah berita yang ditulis oleh Lukas. Di dalam narasinya ketika Lukas membuka kisah para rasul, dan di sana ada sebuah berita dan narasi yang dia angkat mengenai bagaimana Yudas telah mengakhiri hidupnya dan bagaimana Yudas dipilih. Mari kita akan membaca Bapak Ibu di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat yang ke-18. Di sana dituliskan judulnya adalah Matias dipilih menggantikan Yudas. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Demikianlah berita yang dapat kita baca yang ditulis oleh Lukas kepada kita semua. Di mana Petrus berdiri di depan seluruh murid-murid pada saat itu yang berkumpul di loteng Yerusalem tersebut untuk selalu berkumpul di sana. Dan Petrus mengingatkan bahwa Yudas, salah satu murid daripada Yesus, telah mati karena upah dari kejahatannya. Cara dia meninggal inilah sesuatu yang tragis, di mana perutnya terbelah, sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Nah, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-18, ditulis dalam bahasa Yunani, dan di dalam bahasa Yunaninya digunakan kata exequon, yang artinya to pour out atau tercurah. Jadi isi perutnya tercurah keluar, tertumpah dan tercurah. Mungkin ini suatu yang sinonim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini suatu paradoks yang
bisa saya tangkap di dalam Kisah Para Rasul dalam awal-awal pemberitaan bagaimana gereja mula-mula ini tumbuh, di mana pekerjaan Roh Kudus diberikan, di mana janji penyertaan Yesus kepada kita semua ini terangkat. Yudas yang memfokuskan diri kepada masalah-masalah duniawinya telah terbelah sehingga semua isi perutnya tercurah keluar. Kemudian Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17, ketika Lukas mengangkat sebuah khotbah yang disuarakan oleh Petrus ketika Petrus berada di dalam bait Allah itu, di tengah-tengah pekerjaan Allah yang dahsyat dan disaksikan oleh banyak orang yang hadir saat itu, disitulah Lukas menulis sebuah berita di dalam Lukas pasal 2 ayat 17. Di dalam kutipannya di dalam kitab Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, kata yang digunakan oleh Lukas dalam bahasa Yunani adalah eksekon juga, dan tupurot atau tercurah. Ini membuatkan sebuah paradoks yang begitu luar biasa antara kisah Yudas yang memfokuskan dirinya terhadap perkara-perkara duniawi sampai seluruh hidupnya terkuras habis, bahkan nyawanya melayang. Berbeda dengan murid-murid Yesus yang lain yang telah memfokuskan diri kepada keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus, yang setia melakukan firman dan petunjuk daripada Yehosua bin Yosef, dari dalam rohnya timbul suatu kepenuhan-kepenuhan, dan dari dalam dirinya mereka memperoleh roh yang hidup, dan dari roh yang hidup tersebut tercurahlah sesuatu kehidupan yang mengalir kepada seluruh bangsa. Nah, ini ada sesuatu hal yang perbandingan antara orang yang A dan orang yang B. Demikianlah pula Alkitab selalu memberikan sebuah kata-kata berkat dan kata-kata kutuk. Di dalam Alkitab selalu ada sebuah pilihan, memilih buah pengetahuan yang buruk atau sebuah kehidupan. Selalu ada dua contoh di dalam Alkitab kita. Nah, kita dapat juga melihat secara lengkap Matius pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Bagaimana kisah kematian daripada Yudas ini diangkat dan diceritakan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari tengok baik-baik di dalam kisah bagaimana Yudas mati yang disampaikan oleh Matius. Dalam Matius 27 ayat 1 sampai 10. Di dalam ayat 3 Matius menyampaikan bahwa Yudas sangat menyesali akan apa yang dia perbuat. Yudas yang begitu buruk, Yudas yang begitu mengkhianati eh, sesuatu yang baik, pengajaran yang baik, seorang yang memberikan contoh yang baik. Ya, ini menunjukkan bahwa sejelek-jeleknya manusia, sesesat-sesatnya manusia, di dalam hatinya selalu ketika mereka
menyadari apa yang telah mereka kerjakan, ada penyesalan di sana. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yudas ketika Yudas menyesal. Matius melanjutkannya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Yudas sangat menyadari akan dosanya. Bagi saya melihat bahwa Yudas memiliki hati yang bertobat, Bapak Ibu. Ada suatu hal yang menyesal dalam hatinya sehingga dia bertobat. Bagi saya itu apa ya? Jangan dikonotasikan bahwa bertobat itu apa ya? Bahwa bertobat itu harus apa ya? Menerima Yesus atau harus kembali kepada Yesus. Kita lihat pertobatan yang bagaimana yang dilakukan oleh Yudas. Yudas ini melakukan sebuah pertobatan. Dia tahu tentang rasa bersalah, tentang kesalahannya. Orang yang tahu bahwa dia bersalah adalah orang yang sadar. Orang yang tahu bahwa dia gila itu adalah saat dia waras. Saat orang nggak tahu kalau dia itu gila, justru adalah saat orang itu gila. Saat orang menyadari bahwa dia gila, itu saat orang itu waras. Tetapi jawab para imam itu, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Kita lihat bahwa para imam-imam mencuci tangan. Kita lihat lagi bagaimana Matius menyampaikan kejadian itu. Maka ia pun, si Yudas, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, inilah yang bagi saya suatu pertobatan yang salah. Yudas menggantung diri. Dia begitu merasa bersalah. Tetapi apakah benar Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan Yudas? Mengapa dia menggantung dirinya? Oke, nanti kita akan lihat kenapa dia menggantung dirinya. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah, Akaldama. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Bapak Ibu perhatikan dengan baik ayat yang ke-9 juga. Setiap detail ayat Alkitab itu tidak dengan serta-merta atau tidak dengan tanpa tujuan ditulis. Di sana ada pesan dan kita patut sangat memperhatikan setiap detail yang ada di sana. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di dalam kisah para rasul pasal yang pertama dikatakan bahwa Yudas membeli sebidang tanah. Sedangkan di Matius dikatakan bahwa para imamlah yang berikhtiar agar hal itu terjadi. Nah, ini disebut penggunaan tidak langsung. Saya percaya bahwa Alkitab ini tidak pernah di dalam dirinya itu bertengkar. Seolah-olah kita melihat bahwa ayat satu bertolak belakang dengan ayat yang lain. Ini namanya preposisi. Terkadang ayat-ayat itu begitu aneh, sehingga tampaknya hal itu begitu terbentur antara satu dengan yang lain. Tapi sebenarnya enggak.
Nah, ini disebut penggunaan tidak langsung. Siapakah yang sebenarnya membeli tanah sebagai tanah darah atau tanah tukang periuk itu? Jadi Yudas secara tidak langsung membeli tanah itu. Dalam konteks ini uang yang dikembalikan Yudas kepada para imam kepala telah digunakan untuk membeli tanah. Sehingga dalam arti tertentu, Yudas dianggap sebagai pihak yang membeli tanah tersebut melalui perantara, yaitu para imam-imam yang sedikit bermain intrik dengan kebenaran-kebenaran Taurat yang mereka pahami. Dan marilah kita lihat apa yang dilakukan oleh Yudas. Apakah Yudas menggantung diri itu karena keputusasaannya dia, karena penyesalan yang dalam? Mari kita lihat apa yang sedang dia lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-32 tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Di dalam Keluaran 21 tersebut dikatakan demikian dalam ayat yang 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Kadang Alkitab itu berbicara dengan simbol. Saya tidak menyalahkan para penafsir Alkitab LAI. Saya tidak menyalahkan, mereka sangat membantu, bahkan memberikan pendekatan yang lebih dekat. Tetapi apa yang sebenarnya dapat kita baca dari pesan bahasa Ibraninya? Kadang kita bisa terkejut Bapak Ibu, sebab apa yang kita baca sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu terjadi sesuatu hal yang tidak seperti yang telah diubah dalam bahasa Indonesia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin para penerjemah mengkaitkan dengan banyak konteks, dengan banyak pemikiran, dan banyak hal pertimbangan. Tetapi marilah kita memakai kacamata eh, bangsa Israel hari ini untuk kita dapat membantu, mungkin memberikan eh, tafsir-tafsir yang berbeda atau pemahaman kita yang lebih mendalam daripada konteks ini. Di sini dikatakan membayar 30 shikal perak. Kemudian di dalam Zakaria pasal yang ke-11 ayat 12 sampai dengan ke-14 tentang dua macam gembala. Lalu aku berkata kepada mereka, jika menurutmu baik, berilah aku upah. Jika tidak, biarkan saja. Lalu mereka menimbang 30 keping perak sebagai upahku. Namun Tuhan berfirman kepadaku, lemparkan itu kepada penuang logam, yaitu harga tertinggi yang mereka nilai bagiku. Ya, ada harga tertinggi. Lalu aku mengambil 30 keping perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di bait Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan yang memutuskan persaudaraan antar Yehuda dan Israel. Yudas itu adalah bentuk kata lain dari Yehuda. Jadi Yudas itu sebenarnya juga Yehuda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, apa yang dapat kita baca dari kata 30 keping perak? Apakah 30 keping perak itu the real thing? Apakah jumlahnya memang benar-benar 30 keping perak, atau di situ termuat, tersirat suatu bahasa yang hanya dimengerti oleh orang Israel? Dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, baik dari Matius, baik dari Keluaran, dan kitab Zakaria, sebenarnya kita dapat benar-benar memahami bahwa
30 keping perak adalah sebuah harga yang ditetapkan sebagai ganti nyawa, nilai dari seorang budak, seorang pekerja di rumah. Dan nilainya itu adalah harga tertinggi ya Bapak Ibu. Ini ada nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi dari apa? Itulah yang akan kita lihat. Jikalau Bapak Ibu membaca bahasa Ibrani daripada 30 keping perak, itu adalah kata daripada ayat ini. Saya akan mencoba membacakan di dalam Keluaran pasal yang ke Keluaran pasal yang ke-21 ayat yang ke-32. Keluaran 21 ayat yang ke-32. Di situ dikatakan membayar 30 shikal silver shikal. Nah, ini adalah kesep. Kesep itu adalah silver atau talenta. Talenta, silver, diterjemahkan dari kata perak. Nah, ini adalah kata selosim. Selosim. Yang diterjemahkan sebagai kata 30 keping. Ini perak, kesep, ini selosim, dan ini adalah segalim. Jadi ini adalah perak, selosim, segalim. Apa artinya? Ini adalah talenta, ini adalah kerinduan. Sheloshim itu 3 kali Bapak Ibu. Bisa 30, bisa 3, bisa 300. Nah Bapak Ibu harus ngerti bahwa sesuatu hal di dalam bahasa Ibrani, jikalau itu disebut 1 kali itu biasa, jika itu disebut 2 kali itu adalah very, dan jikalau itu disebut 3 kali itu adalah extremely. Dan kata sekhalim itu bernilai suatu nilai, suatu value. Jadi arti kata 30 keping perak nilainya atau membayar nilainya 30 keping perak itu berarti bahwa ada suatu kerinduan, ada suatu keinginan untuk menetapkan 3 kali nilai ekstrim. Nilainya itu sangat ekstrim. Suatu nilai yang ekstrim. Satu nilai ekstrim. Mungkin 3 kali bayaran, 3 lipat gitu loh. Nah, kelipatan dari berapakah nilai itu yang kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa. Karena tidak ada pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kata 30 keping perak itu adalah suatu kerinduan, suatu value, suatu talenta. Nah, saya juga kaget ketika saya mempelajari kata perak. Perak itu ternyata juga berupa kata talenta. Ketika saya membaca ayat ini, saya ingat ketika Paulus itu bilang begini, Bapak Ibu. Usahakanlah dirimu menerima karunia atau mendapatkan karunia nubuat. Kalau Bapak Ibu bisa membacanya di dalam bahasa Inggris, maka itu akan berkata, desire the Holy Spirit give. Jadi untuk memperoleh talenta, untuk memperoleh karunia, seseorang itu harus memiliki kerinduan. Dan ketika seseorang memiliki kerinduan, seseorang itu akan melakukan pembayaran yang ekstrim. Ya, setiap karunia yang Bapak Ibu peroleh, entah itu karunia mengajar, entah itu karunia gembala, entah itu berbagai karunia,
itu hanya dilakukan dan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki kerinduan. Yang sama Tuhan itu kerinduannya itu dikembangkan. Tuhan memberikan hati, lalu kerinduan itu dikerjakan dengan 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 berusaha, maka itu akan dilihat orang itu, lu punya karunia, karuniamu mungkin eh, memberi, ada yang karunianya eh, mengkonseling, jadi dia rindu untuk berkunjung, banyak sekali. Nah, tetapi di satu sisi lain, talenta ini juga merupakan kerinduan, keinginan yang sangat ekstrim dari suatu nilai. Itulah rahasia daripada 30 keping perak. Nah, kata selosim atau 3 kali kalau Bapak Ibu mengerti Paleo Hebrunya, di situ shin adalah gigi, lamet adalah cambuk. Jadi inilah kehancuran yang disebabkan oleh cambuk. Kehancuran karena pekerjaan tangan. Sehingga ada mayim. Mayim itu adalah kematian. Mayim itu, air itu adalah kematian. Jadi untuk 30 keping perak ini ada kehancuran yang sangat ekstrim. Ada kehancuran yang dikerjakan oleh suatu tangan untuk mendatangkan kegelapan. 30 keping perak. Nah, kata 30 keping perak ini juga bisa berarti juga dalam another side, ya, saya mendalami ini agar Bapak Ibu terbuka lebar dalam wawasannya, adalah saat seseorang itu merindukan suatu talenta dengan ya sesuatu yang punya nilai value tinggi, maka Bapak Ibu harus dapat bekerja dengan sangat giat, mencambuk diri, mendatangkan diri ke dalam kematian sehingga Bapak Ibu memperoleh reward, memperoleh upah yang maksimal, yang ekstrim. Ya, betul. Ini amat sangat merupakan apa ya? Filosofi orang dunia. Kalau mau memperoleh nilai tinggi ya harus bekerja. Nggak mungkin orang ongkang-ongkang tiba-tiba dapat dapat value tinggi. Tidak mungkin orang tidak tidak mungkin Bapak Gembala yang hanya ongkang-ongkang pergi kemana-mana, sibuk plesir, sibuk tanpa memperhatikan dengan ekstrim domba-domba yang telah dipercayakan kepada hamba Tuhan tersebut. Nggak akan mungkin ada suatu value dari gereja yang dia gembalakan itu akan timbul. Jadi Bapak Ibu, 30 keping perak ini sebuah kode bahwa nilainya bukan 30, jumlahnya bukan 30 keping, tetapi suatu value yang ekstrim. Suatu value yang berlipat 3. Nah, kata 30 ini adalah juga suatu nilai 3 dikali 10. Dalam bahasa Ibrani, angka memiliki nilai numerik sekaligus simbolis yang mendalam, yang sering digunakan dalam teks-teks agama dan literatur Yahudi. Makna filosofi semitik dari angka 30 dalam bahasa Ibrani adalah shelosim, dan memang bisa memiliki makna lebih dari sekedar nilai numerik murni dan bisa dilihat sebagai kelipatan dari 3. Beberapa ahli Alkitab mungkin melihat angka 30 dalam konteks pengkhianatan Yudas sebagai simbol dari tindakan yang lebih besar atau lebih parah daripada yang tampak di permukaan. Tafsir dari beberapa ahli mungkin menunjukkan bahwa jumlah ini melambangkan tingkat keseriusan yang sangat parah daripada pengkhianatan Yudas. Jadi yang dimaksudkan bahwa Yudas ini dalam pengkhianatan kepada Yesus itu sangat-sangat serius. Dengan menggunakan simbolisme angka untuk menunjukkan bahwa tindakannya tidak dapat atau tidak hanya merupakan transaksi ekonomi saja,
tetapi juga tindakan yang secara simbolis lengkap dan menyeluruh tentang pengkhianatannya dia, tentang suatu tindakan yang sangat-sangat mendatangkan kehancuran. Dan hal ini dapat Bapak Ibu lihat di dalam buku The Symbolic Significance of Number in the Bible yang diterbitkan tahun 2010 pada halaman 123. Penulisnya adalah Stephen A. Jones. Juga buku yang kedua sebagai literatur kita adalah yang ditulis oleh Marcos Reni tentang The Prophetic and Mystic Symbolism of Number in the Bible, ya, dari dalam halaman 89 yang dipublikasikan pada tahun 2015. Mari kita kembali, ada sebuah undang-undang atau peraturan atau yang disebut mitzvot, hukum di dalam Taurat, di dalam Ulangan 19 ayat yang ke-21 dari hal saksi, bahwa di sana tertulis nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Disitulah Yudas yang insaf. Kenapa dia mendatangkan? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu insaf akan dosa yang telah dia perbuat? Sehingga dia juga melakukan sebuah hukum ini, yaitu hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Dia merasa nyawanya adalah suatu nyawa yang bervalue sama karena Yesus telah diberikan value yang begitu tinggi bagi dia, yaitu nilai ekstrim, yaitu yang tersirat, tertuang dalam 30 keping perak itu suatu value yang sangat ekstrim yang ditetapkan sebagai ganti Yudas memberikan Yesus. Kemudian dia mengembalikannya dan beliau dan Yudas ini merasa sangat menyesal sehingga dia pun harus mengganti nyawa Yesus dengan nyawanya. Ini sesuatu hal yang bodoh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kita dapat ingat, ini menunjukkan bahwa menyusuri jalan penebusan tanpa sorotan cahaya Kristus mengarah kepada kegelapan. Saya teringat ketika Raja Daud berkata bahwa roh manusia itu pelita bagi tubuh. Ya, kadang roh kita ini sadar kalau kita telah melakukan banyak dosa. Tetapi ketika kita sadar dan kita berusaha menebus dosa itu dengan usaha manusia, itu akan mengarah kepada kegelapan dan kematian yang abadi. Kita lihat bahwa hal ini juga terjadi pada minggu kemarin. Saya juga menerangkan bagaimana Adam ketika dia sadar dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, ketika Tuhan berjalan-jalan pada taman itu, ketika Tuhan memanggil Adam, Adam keluar dengan menutupi dirinya dengan cawat daun, dan Adam bersembunyi di balik pohon-pohon yang ada di dalam Taman Eden. Adam berusaha, dia sadar gitu loh, bahwa dia bersalah. Dia sadar. Dalam kata-kata pada hari sejuk, yang sesungguhnya bukan pada hari sejuk, tetapi Yom Teruah, Yom Ruah, pada sisi kerohaniannya dia. Jadi setiap manusia itu mempunyai sisi rohani. Secara rohnya, secara hatinya dia sadar kalau jalannya ini jalan yang salah dan dia harus kembali. Dan ketika kembali melakukan bersembunyi di balik hukum Taurat, bersembunyi di balik
usaha manusia untuk membenarkan diri, untuk menebus kesalahan. Berbeda dengan Petrus yang walaupun dia telah melakukan kesalahan yang 3 kali, sama Petrus dan Yudas pada saat perjamuan kudus kedua orang ini juga dikuasai roh jahat. Ketika Yesus mencelupkan sesuatu yang pahit, matsah itu ke dalam eh, pada tahapan matsah di mana roti matsah itu yang pahit itu, dan dia kemudian berbicara kepada murid-muridnya, kepada siapa aku memberikan ini, dialah yang akan menyerahkan tubuh. Dan begitu roti itu dimakan oleh Yudas, Yudas pun dikuasai oleh roh jahat. Sama ketika Petrus dalam angan-angannya juga dikuasai oleh roh jahat. Tetapi Petrus bertobat. Dan di dalam usaha pertobatannya, Petrus itu mencari Yesus. Sebab Yesus bilang, ketika aku sudah bangkit, aku akan mendahului engkau ke Galilea. Itulah sebabnya kenapa Petrus pergi ke Galilea menjala ikan. Bukan karena Petrus putus asa, Bapak Ibu, sehingga dia pergi ke Danau Galilea. Tapi sebenarnya di dalam penyesalan itu menunjukkan bahwa Petrus sedang mencari Yesus. Sedangkan Yudas tidak mencari Yesus. Yudas tidak tahu siapa Yesus. Yudas tertutup matanya akan jalan cahaya Kristus yang dapat menebus dosa. Sehingga Yudas tetap harus menebus dosa dengan usahanya sendiri. Dan dia telah gantung diri. Nah, mana yang benar ini? Dia gantung diri atau perutnya terbelah sehingga terburai? Jadi Bapak Ibu, ketika Yudas menggantung diri dan beberapa hari kemudian tentunya busuk, maka tubuhnya ini terbelah. Dan ketika tubuhnya terbelah, jatuhlah separuh karena proses pembusukan dari tubuh manusia itu diawali dari dalam perut. Karena proses pembusukannya ada di sini dulu, maka ini terbelah dan seluruh isinya tercurah keluar. Mati gantung diri dalam pandangan rabbinik. Dalam Midras Rabbah, Talmud Balvi Traktat Sanhedrin 46a, orang yang menggantung diri disebut bahwa orang tersebut tidak akan dibangkitkan dalam kehidupan yang akan datang. Midras Tahuma Viyefes 8, setiap orang yang menggantung diri dianggap seolah-olah menggantung Tuhan sendiri. Karena Allah menciptakan manusia dengan gambar dan rupanya. Demikian juga di dalam Midras Raba, kehormatan seseorang hanya akan terlihat setelah kematiannya. Jika dia meninggal dengan damai, itu akan menjadi kehormatan baginya. Jika tidak, itu akan menjadi aib baginya. Dan orang yang menggantung diri dianggap mati dengan sia-sia. Kemudian di dalam Midras Tehilim, orang yang menggantung diri lebih baik baginya jika dia tidak pernah dilahirkan. Jadi dalam pandangan rabbinik, dalam pandangan ajaran-ajaran rabi-rabi eh, masa lalu, bahwa orang yang menggantung diri itu tidak akan dibangkitkan dalam kehidupan yang akan datang. Jadi Yudas ini mengalami kebingungan yang luar biasa. Artinya apa? Setiap orang yang berusaha menebus kesalahannya dengan jalannya sendiri, dia akan kebingungan tanpa cahaya terang kasih Kristus untuk menebus dosa dan kesalahan kita sendiri. Seseorang akan gagal, seseorang akan masuk ke dalam dunia yang sangat gelap. Mari kita lihat tentang tanah tukang periuk. Apakah tanah tukang periuk?
Di dalam budaya Israel kuno, tanah tukang periuk biasanya mengacu pada sebidang tanah yang digunakan tanah liatnya itu dipakai oleh tukang pembuat periuk untuk membuat tembikar atau alat-alat rumah tangga bangsa Israel. Ketika tanah liat daripada lokasi tanah itu yang diambil itu telah habis, tanah itu jadi tidak berguna, baik untuk pertanian atau untuk menanam tanaman. Tanah itu sudah nggak bisa dipakai karena bukit itu telah atau ruangan itu telah dikeruk, tanahnya diambil tanahnya dan lama-lama membentuk gua atau membentuk cerukan-cerukan. Dan biasanya cerukan-cerukan yang tidak produktif itu seringkali dipakai untuk pemakaman bagi mereka yang tidak memiliki pemakaman keluarga. Karena memang di dalam tradisi bangsa Israel, dalam memakamkan orang meninggal itu untuk kondisi ekonomi yang strata menengah ke atas, mereka sudah bisa membuat gua, membuat apa ya, membayar orang untuk bikin gua untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk makam eh, keluarganya gitu. Tapi untuk orang yang miskin, yang ekonomi menengah ke bawah, ya mereka menggunakan tempat-tempat seperti ini atau mereka itu memakai kuburan yang ditimbun tanah dan tapi nanti itu bisa dibuka lagi untuk diambil. Nah, tanah darah istilahnya ini muncul dalam perjanjian baru, yaitu bahasa Aramiknya adalah Hakel Dama, tempat membayar darah. Karena tanah ini dibeli dengan uang yang diterima dari Yudas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika seseorang gantung diri, itu seseorang itu sudah najis, seseorang itu sudah tidak layak. Karena eh, uang ini menyebabkan nilai kematian value daripada seseorang, maka tanah tanah itu jadi najis, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat istiadatnya orang Israel, mereka itu kalau melalui makam, pergi ke daerah kuburan, mereka itu melewati daerah yang najis. Sehingga ketika mereka pulang, mereka harus membasuh dirinya untuk menyucikan diri. Ini adalah kebudayaan Israel kuno yang apa ya, terakusisi begitu dengan kebudayaan-kebudayaan orang lain. Kemudian tempat kematian tragis yang disebut tanah darah. Menurut tradisi ini adalah tempat di mana Yudas menggantung diri setelah menyesal atas pengkhianatannya, sehingga tanah tersebut secara simbolis diwarnai oleh darah Yudas. Dan tempat penguburan orang asing. Tanah ini kemudian digunakan sebagai tempat penguburan bagi orang asing yang menambah aspek ritual dan sosial pada makna istilah tanah darah tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dapat kita lihat di dalam pesan dari tanah tukang periuk? Tanah yang sudah tidak berfungsi, tanah yang sudah tidak punya value, bahkan tercurah darahnya di situ. Jadi orang yang tidak bisa menemukan cahaya kebenaran ilahi, cahaya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka benar-benar akan memasuki tempat yang sangat-sangat tidak berharga, tempat yang membuat kematian, tempat yang sangat tragis. Nah, mari kita mempelajari simbolisme perut dalam tradisi Semitik. Perut seringkali melambangkan pusat emosi dan kehidupan batin seseorang. Kata Ibrani untuk perut adalah meah. Juga bisa merujuk pada kasih sayang atau rahim. Jadi perut adalah tempat di mana makanan diolah, perut juga tempat di mana bayi itu
muncul, kehidupan itu muncul. Bayi merupakan hasil daripada perpaduan kasih, bentuk kasih sayang daripada dua insani yang dipertemukan oleh Tuhan. Isi perut dianggap sebagai tempat perasaan terdalam dan rahasia manusia. Dalam pengertian ini, kematian Yudas dengan perutnya yang terbelah bisa diartikan sebagai pengungkapan total dari keadaan batin dan moralnya yang begitu hancur. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 20 ayat yang ke-10 yang mengisahkan tentang pemberontakan Seba. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Sheba bin Bichri. Jadi Bapak Ibu, isi perut ini juga melambangkan suatu pemberontakan, suatu niat untuk memberontak, tidak taat, ketidaktaatan. Nah, ada sesuatu yang menarik yang mungkin Bapak Ibu belum pernah memperhatikan atau lolos dari perhatian Bapak Ibu sekalian. Tertuang di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Ketika hari raya itu atau puncak hari raya Sukot, Yesus berdiri di tengah-tengah orang banyak. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, di mana bangsa Israel sedang meminta hujan untuk menutup untuk menutup masa eh, kan musim panas, untuk menutup masa musim panas karena Israel hanya ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Nah, peralihan dari musim panas dan musim hujan adalah hari raya Syukot, di mana mereka berdoa minta hujan. Dan di atas top of the top pada saat hari raya itu Yesus berdiri. Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saya memberikan perhatian dalam ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, dan di dalam bahasa Yunani dipakai kata kolias, yaitu belly, womb, stomach, atau perut. Jadi dari dalam perutnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi memang dipahami oleh orang-orang Semitik bahwa perut ini menampilkan apa yang ada di dalam roh seseorang. Saya ulangi sekali lagi, perut ini menampilkan isi daripada seseorang itu sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Saya ulangi sekali lagi. Di situ disebutkan bahwa perutnya terbelah keluar semua. Nah, pengajaran Yesus, apa yang Yesus ajarkan tentang apa yang keluar dari isi perut? Di dalam Markus pasal 7 ayat 14 sampai 16. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Kemudian dikatakan, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi
Ini ini sebuah pengertian yang sangat-sangat dalam. Kesempatan kali ini pun saya percaya Bapak Ibu yang mengerti adalah Bapak Ibu yang diberi pengertian oleh Tuhan. Disingkapkan makna-makna yang lebih dalam. Oleh sebab itu barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kemudian Yesus melanjutkan di dalam Markus pasal 7 ayat 17 sampai 23, ketika orang banyak pergi, kemudian murid-muridnya bertanya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Lalu, ini sebuah perumpamaan ya. Sesuatu yang sangat tipis. Yesus menggunakan side to side. Lalu dibuang ke di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi, jadi apa yang keluar dari dalam perutmu itu dapat mengindikasikan tentang roh Anda. Apakah roh Anda penuh dengan Roh Kudus? Apakah roh Anda penuh dengan damai sejahtera? Apakah roh Anda penuh dengan peace? Ataukah roh Anda sedang longing? Ataukah di sana ada sesuatu hal yang menyebabkan bau nggak enak, bau busuk? Karena dari dalam perut keluar bau busuk yang harus dibuang di jamban. Di dalam Lukas 15 ayat 16 sampai dengan 17 tentang perumpamaan anak yang hilang, dikatakan di sana, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Jadi dia ini di dalam kebodohannya ini berbicara makanan spiritual, makanan hati, bukan 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 makanan yang harafiah, ya Bapak Ibu. Lalu ia menyadari betapa banyaknya orang upahanku yang di rumah bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Berarti dia menyadari bahwa di rumah bapaknya itu ada makanan yang melimpah. Disitulah anak sulung, anak yang hilang ini menyadari. Jadi anak yang hilang, orang yang melakukan kesalahan, orang yang hilang dari hadapan Allah. Orang yang hilang seperti Adam, dia hilang dari hadapan Allah. Dipanggil-panggil, nggak ketemu, nggak ada. Tapi ya memang sebenarnya Tuhan tahu. Tapi kan hilang dari mata Allah. Sehingga Allah harus mencari. Dipanggil, Adam, Adam kamu ini di mana? Kemudian Adam menyadari. Ya, jadi ada perut yang selalu ingin sesuatu. Ada di dalam hati Anda, dalam hati Bapak Ibu yang longing, selalu ingin akan Bapa, makanan yang Bapa sediakan. Anak yang hilang kembali ke tempat yang benar. Tapi Yudas tidak. Yudas berusaha memenuhi perutnya yang kosong dengan makanan babi. Di dalam Roma 16 ayat yang ke-18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Jadi ada orang-orang yang memang melayani perut mereka sendiri. Siang ini saya ditelepon dari beberapa tempat dan saya mengerti bahwa mereka melayani perut mereka sendiri.
Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi di sini ada orang yang melayani perut mereka sendiri. Ya, melayani perut mereka sendiri. Filipi 3 ayat yang ke-19. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi perut ini dalam hati seseorang itu, Alkitab berbicara tentang hal perut loh Bapak Ibu. Di situ kita bisa lihat apakah kehidupan Yesus yang mengalir, membual dari dalam diri seseorang, atau perut mereka ini yang benar-benar keroncongan, yang terisi oleh perkara duniawi. Nah, simbolisme perut dalam tradisi Semitik, perut juga dianggap sebagai tempat di mana pengalaman spiritual diproses. Ini bisa dilihat dalam simbolisme makanan dan pencernaan yang sering digunakan untuk menggambarkan penerimaan dan pengolahan firman. Jadi perut ini di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 yang 2, firman Tuhan itu diibaratkan sebagai makanan yang memuaskan kebutuhan spiritual manusia. Jadi firman Tuhan, makanan yang Bapa sediakan, itu dianggap sesuatu hal yang harus diproses di dalam perut. Ini sesuatu yang luar biasa loh Bapak Ibu. Ada makna-makna dan simbolis yang sangat-sangat kuat di sini. Hubungan simbolis antara perut dan baptisan. Sebagaimana perut mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi energi, baptisan mengolah dan mengubah kondisi spiritual seseorang. Ini mencerminkan proses internal di mana firman Tuhan yang dapat diibaratkan sebagai makanan spiritual diterima dan diubah menjadi tindakan dan kehidupan yang baru. Ada beberapa footnote yang Bapak Ibu bisa baca di situ sebagai bahan bahwa saya ngomong nggak cuma ngomong tapi ada buku-buku literatur-literatur yang mendukung. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu artinya bahwa firman Tuhan itu mampu membersihkan, mampu membaptis, mampu menyucikan seseorang. Ketika seseorang itu menerima firman, bukan berarti seseorang itu akan serta-merta berubah. Tidak serta-merta berubah. Di dalam Kolose 3, ketika perikop tentang mengenakan manusia baru, Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, bagaimana seseorang menanggalkan manusia lamanya adalah dengan mematikan pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8 membuang. Kemudian mengenakan pada ayat yang ke-10 mengenakan manusia baru yaitu dengan cara belajar firman Tuhan yang membuat seseorang itu serupa dan segambar dengan Sang Pencipta yaitu Kristus Yesus. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Jadi seseorang itu firman itu dapat apa ya? Menyucikan. Di dalam Roma 12 firman itu dapat mengubah akal budi. Simbolisme perut. Ketika kita menerima firman, tidak serta-merta kita dapat berubah menjadi manusia baru. Perlu proses, perlu waktu, perlu tahapan, perlu step demi step. Kita lihat di dalam simbolisme tentang perut dan antara Yunus. Simbolisme yang pesan yang kuat yang dibawa Yunus tentang perut dan baptisan. Yunus pasal 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu katanya. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku.
Dari tengah-tengah dunia orang mati, saya katakan dalam bahasa Ibrani adalah dari tengah-tengah perut Sheol, perut ke- kegelapan, kematian, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah makna simbol dari peristiwa Yunus ini. Kalau Bapak Ibu membaca sebuah buku tentang The Treasure of Darkness yang yang mungkin karena internet kurang bagus sehingga gambarnya harus eh, tampil tidak sempurna. Di dalam buku The Treasure of the Darkness, karangan eh, saya lupa ini karangannya siapa karena gambarnya juga buram. Dalam budaya Timur Dekat kuno. Jadi ini apa ya? Buku yang memuat bagaimana filosofi-filosofi yang terjadi pada masa Mesopotamia, Babilonia. Karena bangsa Israel telah dibuang ke negeri itu dan tentulah menyatu dengan kebudayaan setempat. Jadi kebudayaan sekitar itu sangat mempengaruhi orang-orang Israel, baik kebudayaan Mesir maupun kebudayaan Mesopotamia. Dan apa yang dimengerti oleh orang Mesopotamia adalah ikan sebagai lambang kekuatan, kesuburan, kelimpahan, dan keberuntungan. Karena orang Mesopotamia, orang Babel itu tinggal di tepi sungai Efrat dan sungai Tigris. Mata pencarian mereka adalah ikan dan air itu juga mengairi mereka punya ladang. Tapi ikan dipandang sebagai mempunyai hubungan erat dengan kehidupan dan simbol daripada kelahiran kembali. Dalam beberapa tradisi Mesopotamia, ikan itu dikaitkan dengan dewa-dewa air yang melindungi manusia. Ikan juga dapat dihubungkan dengan ritual keagamaan, bertanda-tanda alam, atau bahkan kisah-kisah mitologis. Lambang membawa pesan ilahi. Ikan ini dapat membawa pesan ilahi karena dia adalah pelindung manusia, dewa air. Ikan juga memiliki pola tertentu yang aneh. Apabila akan terjadi gempa bumi atau bencana alam, maka ikan-ikan itu dapat muncul ke darat dan memperingatkan manusia bahwa akan ada bencana besar, bencana banjir atau bencana gempa bumi. Ada ikan ini bisa melihat atau merasakan apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Dan juga burung-burung. Burung memiliki makna simbolis dalam budaya Semitik kuno. Secara umum, burung dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia spiritual. Burung seringkali dianggap memiliki hubungan dengan langit, dewa-dewa langit, atau bahkan roh leluhur. Burung menjadi sumber perlindungan atau sebagai pembawa pesan antara manusia dan dewa. Burung-burung tertentu dianggap suci dan dihindari untuk diburu atau disakiti. Kalau di dalam budaya Indonesia mungkin ada yang menganggap bahwa kalau terjadi suara burung hantu di malam hari, mungkin ada seseorang yang akan meninggal atau akan ada wabah bencana alam atau akan ada burung-burung itu bisa membaca kondisi alam bagi kepercayaan orang Mesopotamia. Jadi bagi orang Mesopotamia Semitik, lambang pembawa pesan ilahi adalah ikan dan burung. Ketika saya mempelajari bahasa Ibrani dari kata Yunus, Yunus adalah Yonah, Yonah. Dan Yonah itu adalah merpati. Ini lambang baptisan dan lahir baru, Bapak Ibu. Ketika ikan memakan tubuhnya Yunus yang dibuang ke dalam air, ketika Yunus ditenggelamkan, dibaptis di dalam air, itu adalah saat Yunus dipaksa oleh Tuhan dengan tangan yang kuat untuk melaksanakan firman-Nya. Itu adalah proses penerimaan akan firman. Dan ketika ada di dalam perut, itu adalah proses berubah sesuai dengan firman. Ketika firman itu
kita apa ya? Kita renungkan siang dan malam. Saya sangat suka sekali menggunakan kata bacem. Ketika seseorang membuat telur asin, telur yang tidak asin itu harus selalu direndam dalam telur asin. Dan lama-lama telur itu berubah menjadi telur asin. Sama seperti kehidupan kita, untuk kita dapat melakukan firman Tuhan, kita nggak akan pernah bisa melakukannya serta-merta begitu saja. Tertulis, kasihilah musuhmu. Kita nggak akan bisa melakukannya tanpa kita merenungkan firman itu. Tanpa kita menghayati hari demi hari. Tanpa firman itu memproses, membacem hidup kita. Itu adalah saat Yunus berada di perut ikan. Dan kemudian ketika kita dapat berubah sesuai dengan firman, ketika firman itu merubah hati, pikiran, akal budi, perkataan, semua tindakan kita, maka kita akan lahir baru, manusia baru, mengenakan manusia baru. Dan ketika kita mengenakan manusia baru penuh dengan firman yang hidup, ketika para murid-murid setiap hari dalam 40 hari itu setiap hari melihat Yesus tampak di sana, murid-murid penuh dengan kehidupan yang baru, mengenakan manusia yang baru. Lalu itu adalah proses bagaimana mengabarkan apa yang ada, mengalirkan dari dalam perutnya kepada orang-orang di sekitar kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, saya ingin memperhatikan kepada Bapak Ibu dalam ruangan ini, bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tampaknya ini pesan biasa, tapi ini sesungguhnya bukan pesan yang biasa, Bapak Ibu. Ada kedalaman di sini. Dikatakan di sana orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan daripada Petrus. Petrus sedang mengatakan apa? Ya, Petrus sedang berkhotbah. Kata khotbah di dalam pasal yang kedua yang sebelum pasal ayat 41 adalah saat Petrus berkhotbah. Khotbah adalah saat seseorang itu menyampaikan firman. Bisa kita baca orang-orang yang menerima perkataan khotbahnya Petrus itu. Jadi ada proses penerima. Kenapa menerima? Ya mungkin dulu tidak menerima. Mari kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Bahasa Yunani. Karena eh, kisah para rasul ditulis di dalam bahasa Yunani. Terus mereka indit. Indit ini homen, ho, homen, men itu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh gitu loh. Oun, derevo, apodiksa menoi. Menerima, sekarang menerima. Menerima apa? Ton, hoi, ini adalah hoi, kata tunjuk, logos. Logos autos. Logos itu adalah firman. Firman dari siapa? Firman yang dikatakan oleh Petrus. Firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus. Jadi di sini Petrus telah mengabarkan Yesus. Sehingga orang-orang menerima. Ya, Yesus, firman, ya Allah. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh Petrus itu hidup. Kata-kata yang dilemparkan oleh Petrus itu hidup. Jikalau Bapak Ibu menyampaikan suatu firman dan firman itu hidup. Firman itu keluar dengan kehidupan yang luar biasa. Firman itu akan dapat mengubah orang-orang. Dan mereka yang sungguh-sungguh sekarang menerima, mereka diberikan memberi diri untuk dibaptis. Kenapa ada kata sungguh-sungguh? Karena memang dulu nggak sungguh-sungguh gitu loh. Mereka dulu meragukan, ah Mesias masa sih harus mati? Ah Mesias, benarkah Mesias hidup? Ah Mesias, benarkah dia Mesias? Mereka tidak sungguh-sungguh menerima.
Mereka tidak sungguh-sungguh memahaminya. Dan dengan proses yang telah ada, dan dengan Petrus dapat membuktikan dan menunjukkan bahwa firman itu hidup. Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, dari dalam perutnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sementara Yudas, karena dia berusaha seorang diri untuk membenarkan diri, manusia berusaha memenuhi kelaparan dalam hatinya, kelaparan dalam perutnya, seseorang berusaha sendiri. Dan ternyata dalam usahanya sendiri, seseorang terjerembab di dalam kegelapan yang tidak akan dapat bisa dia keluar dari sana. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus dapat membangkitkan Anda di dalam kematian. Dari tempat air itu Bapak Ibu dapat dibangkitkan dalam baptisan itu. Sehingga dari dalam hatimu akan mengalir firman yang hidup, mengalir kata-kata yang hidup, mengalir hati yang hidup untuk orang-orang di sekitar kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Di situ dikatakan maka mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa? Pada saat itu memang banyak sekali ajaran-ajaran yang lain. Tetapi kenapa harus ajaran-ajaran rasul-rasul? Betul Bapak Ibu. Karena hanya rasul-rasul yang dapat menunjukkan dan membuktikan Yesus benar-benar penyelamat. Yesus benar-benar sumber kehidupan. Ketika Yudas tidak menemukan ajaran yang melihat bahwa Yesus adalah penggenapan dari apa yang dia percaya, justru dia akan mati. Justru dia telah mati di dalam apa yang dia percaya itu, yaitu Taurat. Dan segala sesuatu yang dia harapkan. Di mana Mesias yang diharapkan adalah Mesias yang memenuhi harapan-harapan manusia, memenuhi harapan-harapan perut, dan yang dilayani oleh Yudas adalah kebutuhan perut manusia. Tetapi rasul-rasul yang mereka layani, yang mereka tunjukkan adalah mereka mengosongkan diri mereka, mematikan diri mereka, tenggelam dalam kematian untuk dapat melihat bahwa semuanya itu sudah digenapi di dalam Yehosua bin Yosef yang telah mati dan bangkit dengan tubuh yang baru, dengan kemuliaan yang baru. Dan inilah yang dapat Bapak Ibu peroleh pengertian dalam isi perut yang tertumpah. Apakah isi perut Bapak Ibu sekarang? Kalau isi perut Bapak Ibu adalah Roh Kudus, firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang hidup yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Ketika firman itu ada dalam diri Bapak Ibu, maka roh itu juga akan ada. Sebab roh itu hanya tinggal di atas firman. Dan itu akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau isi perut Bapak Ibu adalah isi perut Bapak Ibu sendiri, maka lebih baik Bapak Ibu mengeluarkannya di jamban, bukan di sembarang tempat. Tuhan Yesus memberkati.